Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Daripada nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup substansial, lebih baik saya akan sedikit membedah. Bukan membedah sih, tapi membedah juga sih. Kita melihat peruntukan es kopi susu. Kalau satu pack gini, ini packnya 200 gram. Itu sebenarnya kalau untuk jualan itu idealnya berapa berapa gelas sih atau berapa cup sih per 200 gram atau per 500 gram katakanlah ya. Kalau kita akan mengacu ke Oten nih. Kalau Oten sarannya itu misalkan kalian beli kopi susu blend 500 gram, si Oten itu ngasih keterangan 500 gram itu untuk serving 40 cup dengan catatan 40 cup, per cupnya 150. Harganya saya lupa Oten berapa beli 500 ini. Nah, jadi kalau mengacu ke Oten dan mungkin ke kedai-kedai kopi yang lain juga, tapi kedai kopi lain harusnya punya metode yang berbeda sih. Tapi kita coba mengaplikasikan ke Oten ke sini ya, ke gotong royong. Oke. Gotong royong ini kan cup 200 gram saya beli. 200 gram. Kalian hitung sendiri ya. Saya beli 200 gram. Oke. Harganya 55.000. Kalau 200 gram dibagi katakanlah per serving, per shot itu, per sekali bikin itu adalah 12,5 gram. 12 gram lah katakan, 12 sampai 12,5 gram. Kira-kira dalam 200 gram ini saya bisa menjual misalkan kalau jualan ini di depan ini saya bisa menjual dengan 200 gram ini 16 cup. 16 cup. Oke, 16 cup kali 18.000 katakanlah saya jual ya. Atau saya jual 20.000 deh misalkan. 20.000 kali 16 berapa ya? 32 apa? Ya resek loh. Coba ya berapa ya? 16 kali 20.000. Aduh, sorry ya, bukan orang IPA, saya IPA kelas 2, kelas 3 IPS. Berapa? Hah? 320.000. Serius? 20 kali 16.000. Iya. Enggak, 20.000 kali 16. Kali 16. 320.000. Oke. 320.000. Kalau 18 kali 16, 18.000 kali 16. 288. Jadi dengan kopi 200 gram kalian bisa mendapatkan jualan 16 cup dengan harga 55.000. Kalian dapat 320.000 dan atau 288 plus susu, plus gula aren, plus botol katakanlah ya, atau plus kalau kalian jualan di kedai yang pakai gelas ya, berarti kan kalian nggak ada modal untuk botol. Atau baiknya sih kalau per serving itu baiknya kalian jualannya bukan per botol ya. Kalau per botol hitungannya harusnya, saya belum mencoba sih per botol, kayaknya pernah nyoba ya 12 gram per botol, harusnya masih make sense sih. Masih make sense harusnya 250 per botol. Nanti kita lihat ya. Saya akan bikin per serving dulu 150.
Lalu kita akan cicipin rasanya kayak gimana dengan gramasi 12 gram. Kemarin saya kasih buat orang rumah 16 gram lah, 17 gram. Nendang banget ya, bold banget. Oke, kita akan cobain ya, dimain di 12 gram dengan serving 150. Marginnya kayak kalian kalau jualan pakai gotong royong pastinya gede sih, harusnya ya. Kita akan coba dulu ya. Saya timbang dulu ya. Kita akan set 12 gram. Saya nyalain dulu airnya. gram 12 setengah lah minimal ya guys, kebanyakan. Oke, saya akan bikin 12 gram aja, kebanyakan karena ini 50-50, jadi harusnya orang rumah bilang kenceng banget kopinya. Oke, dikit lagi, kebanyakan, sorry ya. 12 gram saya giling dulu. Saya gilingnya di belakang ya guys. Oke, kita temping dulu. .12 gram itu harus kalau orang di luar, di mana, di ya review luar, kalau saya lihat ya, dia bilang idealnya buat si Cafe Robot itu main di 16 gram. Mereka nggak pernah main di 12 gram. Tapi buat kalian di luar sana yang pengen beli dan untuk jualan, oke, kalau saya bukan untuk jualan, saya untuk di rumah aja. Kita akan 12 gram ya. Saya kasih air 12 gram itu, saya main airnya di 50 aja. Sip, pas 51. Kita lihat dia akan create espresso berapa shot. Harusnya one shot. Saya kasih ini. Oke, kelihatan jelas. Sip, kita press ya. One, two, three. Oke, cukup. Oke, lalu kita mainkan one shot, yes. Oke, one shot. Saya ambil es batu dulu sebentar. Oke, saya pakai ini, lihat ya. Lalu ini pilihan aja, kalian mau pakai pemanis atau enggak, itu sangat selera banget. Atau kalian mau jualannya pakai pemanis juga silahkan sih, not problem. Karena sekarang buat, menurut saya ya, orang kebanyakan memang suka gula, suka kopi susu yang manis, termasuk orang rumah. Tapi nggak begitu manis sih. Kalau orang rumah saya bikin pakai madu itu sekitar bisa maksimal tuh 12 gram. Kalau pakai gula 10 gram, in between lah, antara 12 sampai 10 gram, tergantung si kopi susunya seperti apa, sebanyak apa. Kalau misalkan 150, ya, saya paling kasih 7 gram udah manis. Saya bikin sendiri, madunya saya nggak bikin sendiri. Oke, kita akan coba 150 ya katanya ya, one shot pas. Lalu kita kasih servingnya di 150, kita lihat ya. One shotnya kurang lebih segitulah. Total saya akan setup di 150 teman-teman. Ini pas banget. 150 ya, oke.
Jadi kalian serving segini buat jualan. Bentar ya. Nah, pinggirin dulu. Lalu kita akan pinggirin dulu. Saya mesti cicipin tentunya. Kalau nggak nyicipin ya nggak sah lah. Ini enak atau enggak gitu ya. Oke, saya cicipin. Banyak ngomongnya. Ini one shot serving 160 total lah kurang lebih. Es batunya, es cube-nya saya kasih sekitar 5. Kita akan cicipin apakah di lidah saya make sense atau enggak. Nanti saya kasih tahu kalau misalkan loncat ya terlalu bright nih, nggak cocok. Oke, saya cobain ya. Harusnya sini pas banget. Oke, delicious. Enak. Untuk serving 150 total, 160 bahkan ya. Untuk cewek ini satu level lebih kencang. Jadi kalau untuk cewek saya bikin jadi 170 si totalnya ya. Jadi kayak 27 gram, 20 sampai 30 kopi, lalu sisanya susu. Berarti kalau 170 saya ngasih susu sekitar 130, kopinya 30 ml. Lalu kasih gulanya sekitar gulanya ini atau gula madu kalian kasih sekitar 10 ml kok, atau 10 gram udah oke. Ini saya bikin sendiri jadi sweetnya mantap banget. Saya pakai gula arennya saya panen di kebun saya sendiri. Jadi kalian sangat bisa untung banget kalau di luaran sana mau jualan menggunakan house blendnya gotong royong. Dengan susu ini, dengan susu si full cream ini, create gurihnya dapat, ada sweetnessnya dapat, dan gurihnya dapat, dan diulang lagi sweetnessnya dapat, lalu sensasi peanutnya kayak gurih peanutnya atau gurih natinya itu berasa banget, enak buat saya nih. Jadi ini enak banget. Jadi kalau menggunakan 50 itu masalah kemarin saya bikin kenceng banget ya, double shot, terus aduh gitu kan, berasa banget kopinya too much lampungnya, dominan rasa lampungnya, dominan rasa robustanya. Tapi kalau kalian main di kayak gini nih, ini aman banget nih, ini enak banget nih. Robustanya nggak dominan, tapi lebih dominan, lebih balance lah, rasanya tuh lebih balance, dan ini enak banget. Jadi kalian bisa jualan dengan gotong royong dari si Mr. O Coffee dengan harga 55.000, dan kalian kayaknya kalau beli 5 kilo dia itu bisa jauh lebih murah. Kalau untuk jualan kalian beli 5 kilo, lalu kalian jualan dengan si gotong royong ini dengan resep yang saya barusan dengan Cafe Lat Robot, dijamin kok kopi kenangan, kopi janji jiwa lewat. Serius. Walaupun saya nggak pernah kopi janji jiwa sih, kopi kenangan pernah nyicipin sih, tapi ini jauh lebih enak daripada kopi kenangan harusnya. Tapi teman-teman, masalah kopi masalah selera ya. Mungkin ada yang sangat kopi kenangan minded, ada yang sangat tuku minded, ada yang sangat sangat janji jiwa minded, atau arah angin, atau arah hati, arah cinta, arah rindu, dan arah apa aja dia sangat selera banget. Tapi saya sangat rekomen banget untuk kalian di luaran sana, di daerah, mau mencoba merintis buka kopi terus bingung mau beli pakai kopi apa, selain Polomero yang udah saya bahas, selain Mapiolek, Q3 Blend, kopi susu Sam Smith, lalu apalagi Polomero atau Pandawa 5 bahkan, atau dan lain-lainnya, gotong royong buat saya salah satu yang bisa jadi opsi kalian di luar sana yang bingung mencari blend untuk kopi susu dan untuk starting jualan. Ini buat saya masih layak untuk kalian explore di jualan dengan kopi berbasis susu kayak gini buat saya.
Tapi kalau saya personal, saya lebih memilih Pandawa 5 full Arabica. Tapi kalau buat jualan, kan jualan tuh ada margin ya. Kalian nggak mungkin dong jualan dengan misalkan Archipelago, kalian jual 18.000, pasti marginnya tipis. Kalian itu kan mencari margin yang sangat gede ya. Ini lumayan besar nih kalau based on hitung-hitungan saya barusan ya. 150 mili serving, 170 ml serving, terus susunya kalian bebas. Kalau saran saya, susu pilihan susu kalau buat saya ada di untuk yang partai literan ya, di Pure Farmnya si Frisian Flag itu, lalu ada di Diamond, lalu ada di Greenfield. Kalau di Jersey Milk nggak mungkin lah ya, jadi mahal banget. Di 3 itulah ideal buat saya. Nah, kalian bisa create rasa kopi yang enak dengan dengan kombinasi yang kayak saya barusan. Dijamin kok, serius. Sekali lagi sebelum saya serahkan kepada rumah, ini pas banget. Ini pas banget, serius pas banget dan enak. Gak terlalu nendang, balance, gurihnya dapat dan semuanya dapat lah. Kalian coba sendiri, atau kalian mau kalian di luar sana mau jualan switch dari Polomero, Mapiole atau Polo Gato dan lain-lainnya, dan nggak ngerosting sendiri, cobalah si Gotong Royong. Saya gini, kalau kopinya enak, saya pasti akan sarankan. Kalau kopinya enak, saya nggak akan sarankan sih, karena kita kan sesama pengopi ya, harus saling berbagi sharing, berbagi rasa enak gitu. Saya nggak di endorse, saya nggak dibayar sama si Mr. of Coffee, saya nggak pernah dibayar sama roastery teman-teman. Jadi saya seobjektif mungkin. Jadi kalau memang enak saya bilang enak, kalau nggak enak saya bilang enak. Ini buat saya untuk kalian jualan layak lah, cocok lah ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikut. Nggak usah pakai gula ya bro, ini udah enak kok.